jeung derek perso seputar sejarah kampung niki Mbah. Niki kampung napa namine Mbah? Wonotopo. Wonotopo. Ini aktivitas warga dari kampung Sentong ini. Tampaknya akan pergi ke ladang ya, harus melewati lebatnya perkebunan. Oke. Inilah rumah pertama yang bisa kita lihat, rumah berbahan material kayu, rumah tua, rumah klasik ya, namun berdesainkan biasa. Ini desainnya bukan limasan ya kawan-kawanku ya. Nah, namun saat ini rumah ini sudah tidak dihuni ya. Kita nanti coba akan mencari rumah-rumah yang masih ada penghuninya dan akan mencoba untuk berinteraksi ataupun ngobrol-ngobrol bersama warga yang masih tinggal di perkampungan ini ya. Masya Allah. Tapi kawan-kawanku, kita akan coba untuk mengeksplor kondisi dalam dari rumah ini ya. Rumah zaman dulu, rumah peninggalan Belanda ini yang ada di kampung Wonotopo ini ya. Dan ini kampung ini cukup jauh sekali dari pusat keramaian karena berada di antara perbukitan ya, dan juga lebatnya hutan. Kita lihat kondisi dalam dari rumah ini kawan-kawanku ya. Ada beberapa ruangan ataupun kamar, namun oleh karena memang rumah ini sudah tidak dihuni, kondisinya tidak terawat seperti ini ya. Tapi luar biasanya itu, meskipun usianya ini sudah ratusan tahun, tembok-tembok di sini masih tegak berdiri ya, kokoh ya. Mbah, jeung derek perso seputar sejarah kampung niki Mbah. Niki kampung napa namine Mbah? Wonotopo. Wonotopo. Oh, niki kampung niki pun enten awet kapan niki Mbah? Ampun dangu nih. Dangu tahun 1800-an apa tahun pinten Mbah? Siap. Dinten 1000 pinten nggih 90 nggih bahasane nggih 90-an niki. Nggih. Kesa sami PT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, kawan-kawanku di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi dengan channel saya Jejak Bang Tom. Kawan-kawan semuanya dimanapun berada, di kesempatan kali ini langsung saja yuk kita akan berjalan menuju ke salah satu perkampungan, dan kita akan menelusuri sejarah berdirinya kampung Wonotopo yang ada di pedalaman Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Lalu seperti apa ya kiranya kondisi perkampungannya, bagaimana keramahan warganya yang masih tinggal di sana, karena menurut informasinya di kampung itu saat ini hanya menyisakan 4 kepala keluarga saja, sudah mulai ditinggalkan oleh penduduknya. Nah, rumah-rumah di sana juga masih sangat asli, rumah tua, rumah zaman dulu, rumah klasik berbahan material dari kayu. Seperti apa kondisinya? Ikuti terus petualangan Jejak Bang Tom. Monggo kita lanjut. Nah, kawan-kawan Jejak Bang Tom semuanya, yaitu kawan-kawan kita ya, satu perjuangan ya, juga akan menuju ke kampung itu ya kawan-kawanku, dengan berjalan kaki. Meskipun kita tadi membawa sepeda motor, namun sambil mengeksplor situasi kondisi di sekitaran sepanjang perjalanan kita memilih
berjalan kaki ya. Nah ini kawan-kawan kita yang nyetir ya, membawa sepeda motor, kita berjalan kaki. Lalu seperti apa kondisi kampung Secentong itu ya? Karena hanya ada beberapa rumah saja di sana, dan kampung itu hanya menyisakan sebuah kenangan ya. Kebanyakan penduduknya berpindah dari kampung itu, dan hanya menyisakan beberapa kepala keluarga saja yang masih tinggal di sana. Dan kita nanti akan mencoba untuk berinteraksi, ngobrol-ngobrol bersama warga kampung Secentong yang masih tinggal di kampung Secentong itu ya. Luar biasa ini. Kita akan terus berjalan kaki menuju ke sana. Nah kawan-kawanku, kita sudah semakin mendekati perkampungan itu ya. Di sana sudah ada beberapa warga yang beraktivitas di sawah. Artinya kita sudah mendekati perkampungan itu ya. Kita akan melihat aktivitas warga di sini ya kawan-kawanku, yang sedang pulang bertani ya. Ini ada yang membawa pakan ternak, dan juga ada yang hanya memboncengkan temannya saja ya. Dalam? Kasus HP itu akan pintu dijatah sih. Dan zakar itu kalau mengali HP itu kan. Lalu sambil melayang begini itu cuma tidak kok. Tengah. Kebak. Iya kebak. Biasanya mudik. Mereka. Kalau melayang tegal, padahal. Taman kota. Malah ya tapi ya. Iki mrano kula kok ya kados bensin ajeng di jatah ngoten niku kados kula sing kelilinge tiap dinten ibaratnya kan nek kekurangan tendalan kan repot. Berarti repot nggih. Ngoten. Tur dagangane barang dereng mesti pajeng. Nggih. Lho. Jenengan pedagang kan? Nggih beto tipis tunggal kula kali remote. TV. Nggih TV-ne tak tinggal ten ngalas mriku kebana. Ono ngisor sare. Walah. Lho. Nggih Berarti nggih. tak bare temu Pak jenengan. Nggih kata. Bare temu kan sarean. Nggih nek kebanane pas ten mriku kula. Tak derenge temu. Nggih pokoke caket kali kantor-kantor niku jarak Walah. 3 anu lah. 3 kilo nang napa Niku kan kantor PDP. kantor mlebet pertama niku. Terus kula mlampah sekitar 300 meter menawi Kan kula enten kebana. omah-omah kuno niku. Nggih. Jenengan malah bablas mriki. Nggih ngertos kula caket mriki. Lebih sepeda medal. Nah medal mriki sepindah. Lebih sepeda Nggih kula medale mriku. Tangger Judi Gemawang mesti ngejok kula ngomong kali nongko ngoten mikire Pak Ngirit. Wis dalan raya nggih. Nggih. Jane caket mriki jenengan ana pas dalane. Nggih. Niku. Cuman medane kan anu Pak, batu-batu tanah iki. Nggih. Lah dereng ngertos. Dereng ngertos, nggih. Mulane kula nek ningali ten TV kan dedek kok jatah kados kendaraan niku yo nek pamane kados kula ketelasang ten dalan kan pun mboten saged tumbas, mboten saged mangsul. Nggih. Ngoten. Lah niki jenengan geladang niki mengke. Nggih lah niki ajeng niku tukang tambah tebane ajeng muncut alate mriki ngoten. Iki. Oh, akan Nggih, wau. Wah repot apa? Soalnya kan lah jenengan di tengah-tengah niku. Nggih tangan dape sareang niku TV-ne tak ditepare kita mriki. Jadi bapaknya ini tadi berdagang atau berjualan membawa 1 unit televisi. Namun beliau mengalami sedikit kendala karena motornya mengalami kebocoran ban ya. Di tengah-tengah hutan di atas itu nggih. Nah ini bapaknya. Beliau jalan melalui jalan ini dikiranya itu dekat ada tambal ban, tapi ternyata malah semakin menjauh. Seperti itu ya. Dan tadi alhamdulillah sudah bertemu dengan tambal ban dan akan dibawa ke sini tambal bannya. Nggih. Nggih, keliling. Ya ngene yo wangsul dibiro jam 11 dalu. Oh, nggih nggih nggih.
Nggih. Di malah kebenan wonten mriki Pak nggih. Tapi mriko mon enten tabel bani Niku mau nembe beto rumput niku ajeng ditalate ngoten kan kentos mriki. Pesen Nggih. Oh, Nggih Pak. Monggo Pak. Mohon Pak. Nah, tak jane iki jenengan. Nah, kawan-kawan jejak Bang Tom semuanya dimanapun berada, saat ini kita sudah berada di tepian perkampungan dan dapat kita saksikan adanya beberapa rumah yang masih tegak berdiri meskipun kondisinya sudah usang. Namun dibalik kondisi usang rumah itu menyimpan sejarah begitu dalam, karena dulunya kampung ini pernah menjadi sebuah perkampungan yang ramai dihuni oleh penduduk warga kampung ini. Namun saat ini menurut informasi ataupun keterangan dari salah satu warga dari kampung Babatan, kampung ini menjadi kampung mati karena hanya menyisakan 4 kepala keluarga saja. Baik, kita akan berjalan mendekat ke perkampungan ini. Perkampungan ini terletak di antara perbukitan dan juga lebatnya hutan yang ada di pedalaman Kabupaten Temanggung, ya kawan-kawanku ya. Dan kita disambut oleh pemandangan yang cukup menarik, adanya sebuah bangunan tempat wudhu ya. Di sana ada sebuah musola karena adanya pengeras di sana ya. Namun kondisinya sudah seperti itu ya, kawan-kawanku ya. Nah, inilah rumah pertama yang bisa kita lihat, rumah berbahan material kayu, rumah tua, rumah klasik ya. Namun berdesainkan biasa, ini desainnya bukan limasan ya, kawan-kawanku ya. Nah, namun saat ini rumah ini sudah tidak dihuni ya. Kita nanti coba akan mencari rumah-rumah yang masih ada penghuninya dan akan mencoba untuk berinteraksi ataupun ngobrol-ngobrol bersama warga yang masih tinggal di perkampungan ini ya. Masya Allah, betul-betul ini adalah sebuah perkampungan yang sunyi, sepi, seolah tidak ada kehidupan ya. Kita akan berjalan belusuan menelusuri jalanan ini ya, kawan-kawanku ya. Nah, itu rumah di sana juga kondisinya itu menggambarkan usia yang sudah sangat tua ya. Namun itu bukanlah rumah kayu ya, kawan-kawanku ya. Dan menurut informasinya bahwa rumah ini adalah dulunya rumah dinas peninggalan Belanda ya. Seperti bangunan desain Belanda ya memang ya, teman-temanku ya. Desain-desain khas orang-orang zaman dulu. Namun kita lihat di sana ada materan ya, materan listrik yang masih menyala itu ya. Meskipun bangunannya itu sudah sangat tua, namun kita masih melihat materan listrik yang masih menyala. Nih kondisinya. Kita nanti akan mencoba menjumpai warga yang masih tinggal di kampung ini ataupun warga yang melintas ya, dan bertanya tentang sejarah berdirinya kampung Wonotopo ini ya. Jadi kalau orang-orang zaman dulu itu membuat rumah tidak main-main dalam membuatnya. Nah, itulah aktivitas warga yang berlalu lalang mengangkut hasil panen mereka ya. Seperti yang nanti kita akan coba lihat, apakah mereka itu membawa hasil panen jagung, padi ataupun apa ya, cabai. Karena di sini kalau kita lihat perkebunannya ini beraneka ragam tanaman. Di sana ada tanaman cabai itu ya. Dan ini jagung-jagung yang sudah selesai dipanen. Dan di sana tadi ada, kita lihat sawah ya. Nih, ini
desain-desain seperti ini sudah tidak asing lagi ya, kawan-kawanku ya, karena memang ini ciri khas bangunan-bangunan zaman Belanda dulu, atau bahkan mungkin ini desainnya desain orang-orang Belanda dulu ya. Itu rumah kayu yang tadi kita sudah melewatinya. Kalau kita lihat dari jauh, tampak dari jauh begitu indah ya, bernuansa klasik. Saya rasa kita dibawa ke era tahun 50-an ya, kawan-kawanku ya. Baik, kawan-kawan semuanya, kita akan melanjutkan perjalanan kita dan bertanya-tanya kepada warga yang melintas ataupun penghuni dari kampung ini. Nah, di sana ada warga dari kampung ini yang sedang pulang dengan membawa apa itu ya? Ketepuk pisang atau apa itu ya? Kita akan coba bertanya seputar ataupun tentang sejarah berdirinya kampung Wonotopo ini ya. Barangkali itu salah satu warga itu mengetahui ataupun tahu tentang sejarah berdirinya kampung ini ya. Jamu apa? Sate. Oh, dijual. Ya. Oh, nantinya dijual teman-teman ya. Namanya gebok teman-teman. Gebok. Nah, beliau ini warga sini Mbah nggih? Iya, Babatan. Babatan nggih. Tadi habis dari kebun. Oh, gitu. Damel nopo niki Mbah? Gedebok ngeten niki Mbah. Non, Damel nopo Mbah? keranjang. Oh, damel keranjang Mbah. Keranjang ada soto gitu Mbakku. Oh, Senang keranjang soto. nggih. Nggih. Damel wadah soto. Nggih, nggih, nggih. Jalan Lah, kaki enggak sate, Pak. Jalan kaki. jalan kaki Mbah. Nggih. Niku naik gunung niku wau jalan kaki. Nggih. Walah, Pun biasa. mun biasa tiap hari-hari ngeten niki Mbah nggih. Nggih. Mbah, ceng derek perso Napa? seputar sejarah kampung niki Mbah. Niki kampung napa namine Mbah? Wonotopo. Wonotopo. Nggih. Oh, niki kampung niki pun enten awit kapan niki Mbah? Ampun dangu nih. Mendangu tahun 1800-an apa tahun pinten Mbah? Sak 1990-an nih. Nggih, nggih, nggih. Kisah sami BT pensiun gitu. Oh, Pensiun ting dangkane. nggih. Dados riyen niki rumah dinas napa dos pundi? Nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Dia waune lak wonten pabrik niku kopi niku. Oh, riyen enten pabrik Mbah? Nggih. Teng sebelah pundi pabrik riyen Mbah? Niku Oh, niku. sing enten Oh, wesi. Nggih. Wesi ngadeg kalih niku. niku das pabrik niku. Oh, cerok. Penggilingan kopi. Ya, dengan kopi. Nggih, Mbah. Kampung Wonotopo ini merupakan perkampungan gitu lagi. Nggih, waune. Tahunnya sekitaran tahun 1980-an. Nggih. Nggih, betul. Nggih, pun, monggo dilajengke Mbah salah aurat. Nggih. Matur suwun Mbah nggih. Jalan kaki di sana tuh. Rumahnya di gunung sana Mbak. Rumahnya di puncak, di bukit itu ya. Gunung sana tuh. Di sana. Jadi mbahnya itu akan menaiki perbukitan itu ya. Luar biasa. Dan ini ada dua warga sini, kita akan coba tanya-tanya yang beristirahat atau berteduh di bawah pohon apa ini, teman-teman ya? Duit ini Mas. Pohon duit. Nggih. Wah, berarti ini di sini suka tumbuh duit ya Mas ya? Iya Mas. Nanam 50 jadi 500 ini Mas. Di sini? Iya. Wah, hebat sekali ya. Ini pohon duit katanya ini Bang. Iya, jadi nanam 50 bisa jadi 500 Bang. 500 ya.
nanam 50 bisa jadi 500 tuh maksudnya bukan berarti kita duit kertas itu ditanam di sini 50 itu bukan ya, tapi di sini mungkin kerja dengan ongkos sekitar 50 ribu ke sini, kerja di sini bisa jadi dapat 500.000 seperti itu ya Bang ya. Luar biasa gitu. Dan ini nungguin ini kebunnya ini. Iya Bang, cabai itu. Cabai ya. Kalau nggak ditungguin gak merah-merah itu Bang. Oh gitu. Merah-merah ya. Oh gitu. Emang menjanjikan ya hasilnya Mas untuk bertani jagung ya. Apa namanya? Cabai ya. Iya Bang. Berapa per kilo sekarang? Ya, kawan-kawanku, demikianlah petualang kita di kesempatan kali ini, penelusuran kita kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Untuk kawan-kawan yang baru singgah, bantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.